Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunardi, serta PPG Angkatan Pertama tahun 2022 yang tergabung dalam LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya berasal dari Kabupaten Sekadau dengan unit kerja berasal dari SD Negeri 03 Batupahat. Di sini akan saya tampilkan pelaksanaan kegiatan PPL yang telah saya laksanakan sebagaimana menjadi tugas dalam kegiatan PPG tahun 2022 ini. Berikut videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak-anak Sekalian yang Bapak banggakan, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, sebelum kita mulai, Bapak minta salah satu untuk memimpin berdoa. Silahkan untuk memimpin berdoa Ananda Nuraryani. Bapak silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama yang masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Bapak ucapkan kepada Ananda ini hari ini sudah memimpin doa teman-temannya. Kita bersama berdoa menyanyikan lagu. Semoga dengan doa yang kita laksanakan tadi kita diberikan kemudahan untuk menerima ilmu pelajaran yang hari ini kita akan pelajari. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi semuanya. Wah, tepuk semangat. Minta alat-alatnya disiapkan. Nah, apa alat-alatnya hari ini kita akan gunakan untuk pembelajaran? Silakan sudah. Ya, semua. Iya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini tanggal berapa hari ini? Oke, tanggal 7 bulan di materi kita tanggal 7 September 2022. Bapak mau mengecek dulu sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini siapa teman-teman kita yang hari ini tidak berangkat. Adakah yang tidak berangkat? Hari ini berangkat semua ya? Alhamdulillah.
sekolah tidak ketinggalan pelajaran. Kalau siapa yang hari ini pengen nanti waktu semester terakhir dapat juara terbaik, angkat tangan. Wah, berarti semuanya dia harus bersaing. Kalian harus bersaing dengan teman-temannya. Jadi jadilah murid yang terbaik. Siap semuanya? Siap. Hari ini anak-anak sekalian kita akan belajar pada tema 2 tentang tokoh dan penemuan. Oke. Subtema materi yang kita akan pelajari hari ini penemuan dan manfaatnya. Nah, kamu harus tahu hari ini penemuan dan apa manfaatnya. Terus tujuan pembelajaran hari ini ada 4 kegiatan yang harus kalian kuasai hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa menemukan minimal 3 informasi. Teks eksplanasi. Yang kedua, menyajikan hasil diskusi ke depan kelas. Yang ketiga, menemukan alat atau komponen listrik. Apa saja komponen listrik? Kamu harus fokus. Oh, ini yang ditanyakan Bapak tadi. Yang keempat, menyajikan rangkaian listrik paralel. Kalian nanti harus bisa membuat rangkaian listrik paralel yang bagus sampai hidup. Kalau tidak hidup gimana Pak? Ya udah, mungkin ada yang tidak pas. Nanti kita pelajari gimana masalahnya. Oke, sudah siap lanjutkan? Siap. Oke, kalau sudah siap, Bapak mau tahu nih. Sebelum pembelajaran ini, perasaan kalian seperti apa? Apakah dari rumah ada yang sedih, atau semangat, atau biasa saja, atau senang saja, atau ada yang senang dan semangat? Oleh karena itu Bapak minta kalian masing-masing nanti berkelompok ya. Silakan maju ke depan, tempelkan emoji perasaanmu hari ini pada tempat yang sudah Bapak siapkan di sini. Silakan. Nah. Fahri? Oke, ya. Silakan. Tidak Bapak ya, Sip. Baby senang ya. Oke. Ya. Dan semua? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak. Terima kasih, hari ini rata-rata semuanya bersemangat dan senang. Semoga sampai akhir kegiatan bisa menjaga semangatnya. Nanti di akhir kegiatan Bapak tanya lagi gimana perasaan kalian, senang atau sedih. Baik, selanjutnya nanti masing-masing Bapak mau melihat keaktifan kalian. Siapa yang aktif, nanti Bapak kasih reward. Siapa yang dapat reward banyak, nanti Bapak kasih hadiah. Siap semuanya? Kalimat coba kamu pahami tentang apa? Besok pagi anak-anak kelas 6 diberi tugas oleh sekolah untuk membawa parang dan alat kebersihan. Kegiatannya yaitu mau mengadakan kerja bakti di lingkungan kelas. Siapa yang tahu apa yang Bapak sampaikan itu menyampaikan tentang apa? Katakan, kalian tahu. Ngerayani. Pengumuman kerja bakti bagus. Tepuk tangan. Ada yang melihat di tempat? Pengumuman tentang kerja bakti. Ada yang lain tentang apa? Apa sih ini? Informasi, betul, tepuk tangan. Baik, terima kasih hari ini Bapak kasih bintang untuk Nur Aryani dan Fitri. Oke, yang lain harus semangat. Mana Nur Aryani? Nur Aryani
dapat bintang 1. Informasi tadi berisi tentang apa? Kerja bakti. Tentang apa? Kerja bakti. Tentang kerja bakti. Kapan dilaksanakannya? Besok. Apa yang harus dibawa? Bagus, berarti kalian sudah memahami itulah informasi. Jadi apa? Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, sekarang Bapak ada sebuah contoh informasi. Tolong kalian perhatikan ya informasi yang Bapak tampilkan di depan. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Oke, Irhan, coba Irhan sebutkan bagaimana cara kita harus menjaga diri dari tertularnya virus corona tadi. Satu, jangan pakai sabun, Pak. Hindari kerumunan. Jaga jarak. Pakai masker. Oke, tepuk tangan ya. Makasih Irhan. Televisi, oke, televisi itu berarti media elektronik. Yang dari media cetak selain koran. Radio. Radio itu elektronik. TV juga elektronik. Ya, yang lain. Ada sebuah ungkapan, buku adalah jendela dunia. Nah, oke, baik. Nah, hari ini salah satu hal atau teks yang bisa menambah pengetahuan kita adalah namanya teks eksplanasi. Pernah dengar teks eksplanasi? Pernah. Teks eksplanasi, apa itu teks eksplanasi? Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang wacana informasi tentang sebuah peristiwa atau proses terjadinya sesuatu, baik itu sosial, budaya, yang memiliki sebuah aspeknya. Misalkan terjadinya gelombang tsunami. Nah, pernah dengar tsunami? Apa yang menyebabkan gelombang tsunami itu terjadinya apa? Air. Airnya di mana? Di laut. Di mana di laut? Di laut ya, berarti nggak ada tsunami. Air di lautnya bagaimana? Gelombang sampai kemana? Ke daratan. Jadi kalau masih di pantai ya aman-aman saja. Apa itu informasi? Informasi itu data dan fakta yang apabila diolah itu akan bermanfaat untuk kita. Jangan lewat pinggir sungai Batu Pahat. Kenapa? Di sini jembatannya baru diperbaiki. Kamu lewat situ apa tidak? Tidak. Itu informasi. Oh, nggak pernah lewat situ A. Nggak mau lewat situ A. Kamu lewat sebelah sana. Nah, tadi sudah Bapak singgung teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Informasi itu akan mudah diterima jika bagaimana? Bahasanya seperti apa? Teks bacaan yang efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang seperti apa? Silakan si Marcel. Apa Marcel? Jelas dan mudah dipahami. Jelas dan mudah dipahami. Betul kan? Jadi benar, sebuah teks yang efektif, kalimat yang efektif itu pasti mudah untuk dipahami. Kalau kamu baca bacaan kok muter-muter gak jelas ujungnya, gak tahu sebabnya apa, berarti teks itu adalah teks yang tidak jelas. Berarti bukan teks yang efektif atau kalimatnya menggunakan kalimat yang efektif. Mau tahu
sebuah teks. Bagaimana kita untuk memahami sebuah teks? Kita harus memahami yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya menggunakan teknik adik. Cerita, terus kamu bisa menjawab 6 pertanyaan itu, berarti kamu sudah memahami bacaan itu. Apa? Dan itu apa? Di mana? Tugasnya di mana? Oke, sekarang tugasnya Bapak minta kalian baca. Oke, tulisannya jelas nggak dibaca? Jelas ya? Apa nama daerah? Bukan negaranya ya, daerah yang terjadi bencana banjir di Pakistan itu. Di daerah mana? Pakistan. Provinsi apa? Sind Tengah. Nah itu bahasa sana itu Sind Tengah. Jadi di provinsi Sind itu yang paling parah, tapi sebenarnya daerahnya semuanya terkena banjir. Oke. Langkah-langkah menemukan informasi dalam eksplanasi. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Membaca dengan teliti. Jangan sampai tidak teliti. Yang kedua, kamu harus memahami kalimat-kalimat yang membuat jawaban apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah sekarang selanjutnya Bapak ingin mengetahui seberapa pemahaman kalian. Tadi kan dari cerita peristiwa banjir. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kalian berkelompok untuk mengerjakan sebuah peta pikiran, peta konsep tentang sebuah bacaan yang akan Bapak bagikan. Oke, silakan bersiap-siap setiap kelompok. Baik, silakan nanti di apa? Dibaca dulu, silakan dibuka dulu masing kelompok. Nah, silakan dikerjakan masing-masing berdiskusi. Silakan dikerjakan. Ada yang nyiapkan, nanti baru didiskusikan. Untuk menyajikan di depan kelas untuk ditanggapi teman-temannya. Jadi teman-temannya silakan siapkan kelasnya, nanti mau menanyakan apa. Kelompok 2 silakan masuk. Jangan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri Rasa. Ada Nurani, Nabilah, Tirta, dan Vicky. Oke, baik, silakan lanjut. Bacaan tersebut sifat dari penyelamat jalan. Oke, berikutnya mungkin ada pertanyaannya tidak nyambung, punya rasa atau isinya tidak cocok. Nah silakan, mungkin ada yang mau menyampaikan. Oke, kalau sudah tidak ada tanggapan, tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, ternyata semuanya PDKT yang terdepan. Siapa itu paralel kata si Ahmad? Siapa kelompok 4? Si penyelamat jalan. Si penyelamat jalan. Ada yang lebih tepat lagi, si paralel itu siapa? Baik, jadi si paralel itu sebenarnya siapa yang dimaksud paralel itu siapa? Orang. Listrik. Lampu. Lalu lintas itulah si paralel.
kalian sudah berusaha sebaik mungkin. Oke ya, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Halaman Jamil. Car menjadi salah satu gadget yang kian populer setiap tahunnya. Bahkan kini, semua orang sudah mulai menjadikan smartphone sebagai salah satu kebutuhan pokok. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Tadi kalian sudah menyaksikan tentang apa? HP dari masa ke masa, dari dulu yang bentuknya kotak kayak batu, sekarang jadi HP yang kecil. Nah, HP itu digunakan untuk apa? Alat komunikasi. Nah, sekarang HP sudah setiap orang memilikinya. Sudah menjadi kebutuhan pokok. Nah, tentunya dalam perkembangannya tadi, HP tidak lepas dari sumber dayanya. Apa yang menjadi sumber dayanya? Apa yang menjadi sumber tenaganya? Menggunakan apa? Baterai. Oke, listrik atau baterai. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal tentang listrik. Nah, kita tiap hari pasti berhubungan dengan listrik. Di rumah listrik digunakan untuk apa saja anak-anak sekalian? Nonton TV, menghidupkan TV. Berikutnya untuk penerangan lampu. Apa lagi? Untuk menghidupkan kipas angin. Baik. Nah, hari ini kita akan membahas manfaat listrik dalam hal penerangan. Nah, ada beberapa komponen listrik yang harus kita kenal. Apa saja alat yang bisa menghantarkan listrik, menjadikan listrik ini bisa digunakan. Nah, salah satunya yaitu, nah, kalian pasti sering melihat ini. Yang pertama ini apa? Berikutnya, ketiga, di sini yang menjadi sumber tenaganya apa? Terakhir, gunanya apa? Mengalirkan tenaga. Nah, dalam kehidupan rangkaian listrik ini terdiri dari dua macam rangkaian listrik. Yang pertama rangkaian listrik seri, yang kedua rangkaian listrik paralel. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Nah, Bapak mau perlihatkan penjelasannya. Nah, ini lebih enak kalian akan perhatikan. Hai semua, hari ini kalian akan belajar dengan saya, Profesor Krenstein. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah rangkaian listrik. Saksikan animasi berikut ini ya. Baik anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menyaksikan pembahasan tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Nah, karena sudah dijelaskan dengan sangat jelas, Bapak sudah bagikan lembar kerja peserta didik di tempat duduk masing-masing per kelompok. Bapak minta setelah ini kalian untuk bersama-sama menyusun, membuat rangkaian listrik paralel secara kelompok. Silakan untuk dimulai disusun sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada lembar tugas peserta didik. Silakan.
listrik seri, kata si Fitri. Silakan jelaskan. Boros baterai. Boros baterai. Ada yang lain? Lakukan hatinya mati, yang lain mati. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Tidak ada. Oke, silakan untuk menjawab. Perkenalkan kami dari Roman Dewa, terdiri dari saya sendiri Nur Aryani dan teman-teman saya Nabila, Rasra, Tirta, dan Vicky. Kami akan menampilkan 6 diskusi kami, yaitu rangkaian listrik paralel seri. Rangkaian listrik seri membentuk hemat kabel dan hemat saklar. Rangkaian listrik paralel hemat boros kabel dan boros saklar. Oke. Baik, silakan. Kalau ada yang menanggapi, kami persilakan. Oke, terima kasih. Silakan, Karen. Kekurangan rangkaian listrik paralel. Yang pertama membutuhkan banyak kabel, yang kedua membutuhkan banyak saklar. Betul? Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Hari ini kalian semua luar biasa. Tepuk tangan. Oke, karena sudah selesai, silakan kembali ke tempat. Ya, tadi dari awal sampai akhir kita sudah membahas tentang rangkaian listrik paralel dan seri. Selanjutnya, yang pertama tadi juga kita sudah membahas tentang teks eksplanasi atau teks penjelasan tentang sebuah peristiwa atau sebuah suatu peristiwa. Nah, hari ini untuk melihat seberapa besar kalian memahami materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak ingin memberikan kalian evaluasi. Sudah siap? Oke. Sudah selesai ya? Ayo, kalau sudah silakan dikumpul berkelompok, dikumpulkan salah satu di depan. Silakan. Terima kasih. Baik anak-anak, hasil kerjaan kalian sudah Bapak koreksi. Rata-rata semuanya mendapatkan nilainya sudah di atas KKM. Ahmad dapat 80, Tipu dapat 85, Fahri dapat 100. Ini ada Rasa nilainya 70. Nah, kamu tadi mungkin banyak bercanda Rasa, jadinya pelajaran hari ini nilainya cukup 70. KKM kita kan 75, jadi Rasa harus lebih giat lagi belajarnya ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Dari pagi sampai hari ini ada beberapa hal yang Bapak sampaikan. Tadi kita sudah banyak belajar tentang teks eksplanasi, belajar tentang rangkaian listrik. Bagaimana perasaan kalian? Senang apa tidak? Senang.
ke pembelajaran berikutnya. Silakan dipelajari buku tematiknya. Pembelajaran keempat kita pelajari bersama-sama. Baik, nanti alatnya bisa disimpan di sekolah untuk kenang-kenangan. Ya. Baik, terima kasih. Kalau sudah silakan duduk yang rapi. Pulang Bapak minta kepada Nanda Fahri ingin berdoa. Dilepas lantai. Jangan lupa, sekiranya cukup, besok pagi semoga bisa